Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan akal dan pikiran yang lebih unggul dibandingkan makhluk hidup lainnya. Dengan kemampuan berpikir tersebut, manusia dapat menyelesaikan berbagai masalah, termasuk yang sulit untuk dipecahkan oleh makhluk hidup yang lain. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia sering membutuhkan alat bantu agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Misalnya, saat membangun rumah, manusia menggunakan tangga untuk mencapai bagian yang tinggi atau menggunakan alat bantu angkut untuk memindahkan batu dan bahan bangunan yang berat. Alat-alat yang membantu manusia meringankan pekerjaan ini dalam sains disebut pesawat sederhana. Menurutmu, alat bantu apa saja yang sering kamu lihat atau gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk pesawat sederhana? Apakah kamu pernah menggunakan gunting, jungkat-jungkit, ataupun katrol? Dan menurut kamu, mengapa alat-alat tersebut dapat mempermudah pekerjaan manusia? Secara umum, pesawat sederhana merupakan alat yang dirancang untuk membantu manusia agar lebih mudah melakukan pekerjaan atau usaha dalam kegiatan sehari-hari dengan cara mengurangi gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya agar lebih efisien. Bagaimana pesawat sederhana dapat membantu meringankan pekerjaan manusia? Yang pertama, pesawat sederhana dapat memperbesar gaya angkat atau dorong terhadap suatu benda. Contohnya adalah tuas atau pengungkit. Biasanya tuas berupa batang dari bahan seperti kayu, bambu, atau besi. Tuas bekerja dengan memanfaatkan penumpu yang bisa berupa batu atau benda keras yang lain. Dengan meletakkan penumpu di antara dua ujung batang, tuas dapat membantu memindahkan benda berat dengan lebih mudah. Pesawat sederhana juga dapat memperpanjang jarak agar gaya dapat bekerja lebih efisien. Contohnya adalah bidang miring. Misalnya, seorang pekerja ingin memindahkan barang ke atas truk. Agar lebih mudah, ia menggunakan papan miring sebagai jalur. Walaupun jarak tempuh menjadi lebih panjang, tetapi gaya yang diperlukan untuk mengangkat barang menjadi lebih kecil, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan. Selain itu, pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Contohnya adalah kapak atau katrol. Saat tukang membelah kayu dengan kapak, gaya ayunan diarahkan ke bawah, tetapi kayu terbelah ke arah kanan dan kiri. Begitu pula ketika menimba air dari sumur, gaya menarik tali katrol ke bawah, menyebabkan ember berisi air terangkat ke atas. Dengan pesawat sederhana, manusia bisa memindahkan benda lebih mudah, memotong lebih cepat, dan mengangkat beban lebih ringan tanpa harus mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Selanjutnya kita akan belajar tentang 4 macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah katrol. Katrol merupakan roda yang bagian pinggirnya dililit oleh tali dan digunakan untuk memudahkan manusia dalam menarik atau mengangkat beban. Katrol dapat mengubah arah gaya atau memperkecil gaya yang diperlukan dalam mengangkat benda. Secara umum, katrol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah jenis katrol yang posisinya tidak berubah saat digunakan, karena porosnya dipasang pada tempat yang tetap sebagaimana yang tampak pada layar. Pada katrol jenis ini, besar gaya yang digunakan untuk mengangkat beban sama dengan berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Meskipun demikian, dengan menggunakan katrol tetap, kita dapat mengubah arah gaya yang semula menarik benda ke atas dengan menarik tali ke bawah, dan hal ini menyebabkan terasa lebih ringan karena saat kita menarik tali ke bawah akan dibantu dengan gaya gravitasi. Selanjutnya ada katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, katrol bebas memiliki poros yang tidak dipasang di tempat yang tetap sehingga dapat bergerak bebas saat digunakan, sebagaimana yang tampak pada gambar. Pada katrol bebas, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban hanya setengah dari berat beban. Dengan demikian, keuntungan mekanisnya adalah 2. Jenis katrol ini sering digunakan pada alat pengangkat peti kemas di pelabuhan.
Yang ketiga adalah katrol majemuk yang merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kamu dapat melihat contohnya sebagaimana yang tampak di layar. Biasanya katrol tetap berada di bagian atas dan katrol bebas di bagian bawah. Keduanya dihubungkan dengan tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk bergantung pada jumlah tali atau katrol yang digunakan untuk mengangkat benda. Katrol jenis ini banyak digunakan dalam industri untuk mengangkat alat atau benda yang berat. Contoh penggunaan katrol tetap dapat ditemukan pada tiang bendera atau sumur timba. Katrol bergerak sering digunakan pada alat pengangkat peti kemas di pelabuhan, dan katrol majemuk banyak digunakan dalam industri untuk mengangkat alat atau beban yang berat. Selanjutnya kita akan belajar tentang roda berporos. Roda adalah salah satu benda yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mampu mempermudah pekerjaan manusia. Roda termasuk jenis pesawat sederhana yang bekerja dengan prinsip menghubungkan roda dan poros sehingga keduanya dapat berputar secara bersamaan. Penggunaan roda membantu mengurangi gaya gesek sehingga gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda menjadi lebih kecil. Besarnya keuntungan mekanis yang diperoleh dari sistem roda dan poros dipengaruhi oleh ukuran roda dan poros yang dirumuskan sebagai berikut. Keuntungan mekanis atau KM sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari porosnya. Penerapan roda berporos dapat ditemukan pada berbagai alat transportasi darat seperti gerobak, setir mobil, kapal, dan mesin gerinda. Yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana berupa papan atau permukaan yang diposisikan secara miring. Tujuan penggunaannya adalah untuk mengurangi usaha yang diperlukan ketika memindahkan beban yang berat. Dengan menggunakan bidang miring, jarak tempuh menjadi lebih panjang, tetapi gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miring, semakin kecil gaya yang harus diberikan. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, maka gaya yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dihitung dengan membagi gaya beban dibagi dengan gaya kuasa atau sebanding dengan panjang dibagi tinggi bidang miring tersebut. Prinsip kerja bidang miring banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada jalan berkelok di pegunungan, tangga berputar, pisau, kapak, sekrup, dan berbagai alat lainnya. Yang terakhir yang akan kita pelajari pada pesawat sederhana adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terbuat dari batang keras seperti kayu, bambu, atau logam dan digunakan untuk mengangkat, mencongkel, atau memindahkan benda. Alat ini membantu meringankan usaha dengan menggandakan gaya yang diberikan serta mengubah arah gaya agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Terdapat 3 macam pengungkit atau tuas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Pada pengungkit atau tuas jenis ini, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Artinya, gaya yang diberikan akan membuat beban terangkat dengan arah berlawanan. Contohnya adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, dan linggis. Ketika kamu menekan salah satu ujung jungkat-jungkit ke bawah, ujung lainnya akan terangkat ke atas karena adanya titik tumpu di tengah. Yang kedua adalah tuas jenis kedua. Pada jenis ini, beban berada di antara lengan kuasa dan titik tumpu. Keuntungan dari pengungkit jenis kedua adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil. Contohnya seperti gerobak dorong, pembuka tutup botol, atau alat pemecah kemiri. Pada gerobak dorong, roda berfungsi sebagai titik tumpu, beban berada di tengah, dan kamu memberikan gaya kuasa di ujung pegangan. Selanjutnya ada pengungkit jenis ketiga. Pada pengungkit jenis ini, posisi kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Jenis ini tidak memperbesar gaya, tetapi membuat gerakan lebih cepat atau lebih jauh. Contohnya adalah pinset, sekop, alat pancing, dan lengan manusia saat mengangkat benda. Misalnya, ketika kamu menggunakan sekop, bagian tangan yang memegang sekop menjadi titik tumpu. Gaya dorongmu berada di tengah, dan tanah yang terangkat menjadi bebannya.
Kesimpulannya, pesawat sederhana merupakan alat yang membantu pekerjaan manusia dengan prinsip fisika sederhana. Jenisnya meliputi tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos yang semuanya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video mengenai pesawat sederhana. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.